Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada seluruh peserta apa yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa saya mengingatkan kembali untuk selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala karena atas rahmat, kasih sayang, dan juga keberkahan yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul kembali pada pertemuan kita malam hari ini untuk sama-sama talibul ilmi adalah menuntut ilmu syar'i, dan insya Allah mengkapi sebagai kebaikan dunia dan Salawat dan salam selalu kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga termasuk kita selaku umatnya hatta yaumul kiamat. Ahlan wa sahlan, ucapkan selamat datang kembali pada pertemuan kita di malam hari ini. Tentunya untuk sama-sama kita menuntut ilmu kembali, kita sama-sama berkuliah kembali, kita sama-sama mengambil ibrah dan juga pelajaran yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat MPDI Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, kepada seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai perkuliahan kita pada malam hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kita keberkahan dan juga memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiklah, peserta apa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya Allah malam hari ini kita akan bertemu kembali, kita akan berjumpa kembali bersama dosen kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat MPDI Hafizahullah Ta'ala. Insya Allah tentunya pada malam hari ini kita akan sama-sama mengambil ilmu kembali di modul kedua kita yang bertemakan pendidikan dan menangani permasalahan anak. Insya Allah, Masya Allah, Subhanallah, untuk judul kita pada malam hari ini sangat bermanfaat sekali. Karena tentunya kita setiap hari menemukan permasalahan-permasalahan pada anak, bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara mendidik anak soleh dan soleha kita, yang insya Allah kita akan tumpas tuntas dan kita akan sama-sama bahas sampai ke akar-akarnya, insya Allah bersama guru kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat MPDI Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, kepada seluruh peserta izinkanlah anak untuk sedikit memaparkan teknis pada perkuliahan malam hari ini. Insya Allah seperti biasa untuk materi nanti akan disampaikan oleh dosen kita Al-Ustaz Rahmat, dan juga kemudian insya Allah untuk materi sudah kita share di grup WA masing-masing, dan insya Allah nanti bisa kita buka, kita lihat bersama-sama, dan juga kita bisa catat nanti apa yang beliau sampaikan, dan juga jika nanti di akhir sesi ingin ada yang ditanyakan baik via chat maupun langsung, dipersilahkan nanti bisa open mic, insya Allah akan ada pandu, dan kemudian nanti setelah itu kita akan sama-sama seperti biasa kuis yang akan dipandu langsung oleh dosen kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat MPDI Hafizahullah Ta'ala. Baiklah, tanpa berpanjang lebar kembali, insya Allah kita akan sama-sama mengambil pelajaran dari dosen kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat MPDI Hafizahullah Ta'ala pada malam hari ini. Saya tafadhal masykurah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan kastan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Apa terjadi sedikit? Para peserta apa yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang
penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala dapat mempertemukan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kepada kita semuanya. Semoga di malam yang baik ini, malam yang penuh diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama belajar. Kita bersama-sama menuntut ilmu sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini apa ya? Mungkin sudah pada tahu karena panitia sudah share-nya ke grup masing-masing ya. Dan insya Allah tema mata kuliah kita pada malam hari ini lanjutan modul yang kedua, yaitu dengan judul mata kuliah kita pendidikan dan menangani anak ya, dan menangani permasalahan anak. Langsung saja karena waktunya sangat terbatas sekali, kita mulai saja ya. Baik. Para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendidik anak adalah sebuah harta yang sangat besar sekali. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyandingkan tentang pendidikan itu seperti bersedekah. Mana buktinya? Kita lihat hadis riwayat Tirmidzi yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya seseorang mendidik anaknya lebih baik daripada dia bersedekah dengan hartanya. Masya Allah. Para peserta kuliah yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mungkin kita sebelum kuliah menjadi S1, S2, mendapatkan gelar sampai doktor misalkan ataupun profesor, mungkin kita bukan hanya sekedar tenaga pikiran yang kita curahkan, tetapi betul tidak, kalau materi juga mempunyai andil yang sangat besar. Bahkan ada orang tua yang ingin sekolahkan anaknya, ingin anaknya untuk mendapatkan gelar S1, sampai rela orang kampung ini menjual sawahnya, menjual hewan ternaknya, kambing satu kandang dijual. Dia punya kerbau, dia punya sapi, dia punya ayam, dia punya kambing dan lain sebagainya, dia korbankan, dia keluarkan untuk pendidikan anak-anaknya. Bahkan seorang ayah rela kerja dari pagi pulang sampai malam. Kita lihat abang Gojek online, tukang ojol, tukang kaki lima dan lain sebagainya, dia pulang di malam hari, pergi di pagi hari, bahkan tidur sampai di jalanan, sampai tidur di motornya, di kendaraannya. Bahkan apa yang mereka katakan, saya perjuangkan ya tenaga saya, pikiran saya, salah satunya adalah untuk mencari nafkah salah satunya adalah untuk pendidikan anak-anak. Maka butuh perjuangan. Ya, secara materi dan semuanya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam membalasnya orang yang memikirkan tentang pendidikan, orang yang memikirkan tentang masalah pendidikan, maka dia seperti bersedekah dengan harta yang terbaik. Para peserta kuliah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun prioritas pendidikan, apa sih yang perlu kita pelajari pertama dari proses pendidikan ini? Prioritas pendidikan apa sih yang paling terpenting yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Maka pendidikan agama merupakan prioritas yang paling penting dan utama dibandingkan dengan pendidikan umum. Maka kalau kita punya sekolah, niatkan deh yang pertama itu bikin sekolah Islam. Sekolah Islam yang berbasis sunnah. Karena kenapa? Karena pada dasarnya prioritas pendidikan yang dikatakan oleh Nabi, ya, yang pertama adalah permasalahan pendidikan agama Islam. Itu yang paling terpenting. Ustaz, bagaimana saya buka sekolah
yang notabene pendidikan umum nggak jadi masalah selama pendidikan umum yang diberikan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selama pelajaran umum yang diajarkan untuk menopang dakwah di masa yang akan datang. Apa yang diajarkan oleh lembaga-lembaga pendidikan, oleh tenaga pendidik, ya sesuai dengan koridor-koridor syar'i, koridor-koridor yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak jadi masalah anak kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Jepang, belajar komputer, nggak jadi masalah kalau tujuannya adalah untuk menopang agamanya, bukan untuk melalaikannya, dan tidak ada di dalamnya bertentangan dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari prioritas pendidikan yang paling penting dan pendidikan agama yang paling penting, prioritas yang utama, maka dari pendidikan prioritas agama itu adalah yang pertama adalah pendidikan apa? Iman. Sebelum kita dahulukan yaitu pendidikan keterampilan dan ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi pendidikan iman itu penting. Pendidikan akidah penting. Sebelum kita ajarkan olahraga, sebelum kita belajarkan bahasa Inggris, sebelum kita ajarkan Al-Qur'annya, sebelum kita ajarkan hadisnya, yang pertama itu adalah pendidikan iman. Itu yang penting daya. Kalau kita sudah mengetahui tentang prioritas pendidikan, kalau kita tahu bagaimana apa sih yang paling penting dalam prioritas pendidikan kita, kita lebih mudah, kita lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh umat ini, apa yang dibutuhkan untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Karena kemarin kita sudah bahas dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga, bahwasanya yang dimaksud dengan pendidikan adalah, yang dimaksud dengan tarbiyah adalah, yaitu adalah menyelamatkan anak bukan hanya di dunia, tetapi adalah kita menyiapkan anak untuk di akhiratnya. Kalau kita mempersiapkan anak-anak itu akhiratnya, maka bekal ilmu agamalah yang paling tinggi dibandingkan dengan prioritas pendidikan umum. Maka tidak salah kalau sekarang anak-anak banyak terkontaminasi tentang akhlak-akhlak yang buruk, anak-anak yang tidak baik akhlaknya, anak-anak yang jauh sekali dari tuntutan agama Islam, disebabkan karena prioritas pendidikan agama diabaikan. Karena prioritas pendidikan agama di nomor 2 kan, bahkan di nomor akhir. Para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah, ini harus kita lihat ya. Terkadang permasalahan anak-anak itu bukan hanya di sekolah. Permasalahan anak itu terkadang bukan hanya di lingkungan rumah. Tetapi permasalahan anak itu sering terjadi, yaitu di rumah. Yang pertama adalah permasalahan itu anak tidak mau sekolah. Dari antum wa antuna semuanya ada tidak yang sudah punya anak? Anak antum pada waktu itu tidak mau datang ke sekolah. Pada waktu itu, pada hari itu anak antum enggak mau cari-cari alasan sakit dan lain sebagainya. Yang penting anak itu ya sekolah. Ada tidak yang tidak? Nah maka jika anak tidak mau sekolah, apa sih yang hendaknya dilakukan oleh kita, dilakukan oleh orang tua? Maka hendaknya orang tua tidak perlu bingung kalau ada anak yang tidak mau sekolah. Yang harus kita bingungkan adalah jika anak tidak mau belajar. Paham tidak? Kalau anak tidak mau sekolah, nggak usah bingung. Yang bingung itu adalah kalau anak tidak mau belajar. Maksudnya gimana ini? Kita lihat. Karena yang diwajibkan setiap kita adalah untuk belajar. Bukan diwajibkan untuk sekolah. Maka kata Nabi, tolabul
ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nabi tidak pernah mengatakan kepada kita menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin di sekolah. Di sekolah misalkan Wais Al-Qarni, di sekolahnya misalkan Imam Bukhari, di sekolahnya manapun. Tidak ada Nabi menyebutkan secara spesifik tentang masalah menuntut ilmu itu harus di sekolah. Tetapi kita diwajibkan adalah untuk menuntut ilmunya. Diwajibkan untuk kita belajar. Nah, pertanyaan, belajar itu nggak mesti di sekolah. Belajar itu bisa di rumah, belajar itu bisa di sekolah, belajar itu bisa di masjid, belajar itu bisa di alam, belajar itu bisa di mana saja. Maka kalau anak kita pada hari itu tidak mau sekolah, nggak usah khawatir. Kita alihkan belajarnya, yaitu belajarnya di rumah. Anak masih sudah belajar. Ayah, aku nggak mau sekolah hari ini. Jadi sakit perut. Ya udah, nah nggak apa-apa. Karena kan ada lagi udur syar'i. Nggak apa-apa. Ada tidak sekolah. Iya. Tapi nanti kalau misalkan sakit perutnya sudah sembuh, masih bisa merojaah kan? Masih bisa menghafalkan, bisa mempelajari ilmu-ilmu yang jadwalnya pada hari ini kan bisa baca-baca. Iya ayah, insya Allah nanti kalau adik sudah nggak sakit perut lagi, nggak apa-apa, adik nanti bisa merojaah dan lain sebagainya. Cakep nih, anak ayah, masya Allah. Ya. Dan lain sebagainya. Karena anak itu kan terkadang mood belajarnya berubah-ubah. Karena lalu semangatnya semangat sekali anak sekolah. Di malam harinya cerita terus, ibu, aku sudah dibeliin tas belum? Ibu, teman aku sudah dibelikan ATK-nya, ada pensilnya, ada ininya, aku mau dibelikan yang kayak gini, ini. Ya, ibu bekal aku besok apa ya untuk datang ke sekolah, aku maunya ini. Ibu besok antarkan aku ya sama ayah. Cerita terus kan semangatnya untuk masuk sekolah. Ya, kalau lagi semangatnya semangat sekali, kalau lagi futurnya futur sekali. Nah, itulah anak. Kalau anak pada hari itu tidak mau sekolah, bukannya sesuatu yang aib. Yang aib itu adalah yang mana anak tidak mau lagi belajar dimanapun anak itu. Ya, karena yang diwajibkan setiap kita adalah belajar, bukan diwajibkan sekolah. Sekolah adalah salah satu tempat belajar. Jalur pendidikan dan masih banyak lagi jalur pendidikan selain jalur dari sekolah. Tidak mengapa kalau anak ingin belajar di rumah. Tidak mengapa kalau anak belajarnya di sawah. Tidak mengapa kalau anak ingin belajarnya di laut, di alam, atau tempat-tempat lainnya. Jadikan semua tempat di mana anak berpijak, disitulah anak-anak dapat menuntut ilmu. Ya, kita lihat ya Syekh Albani, seorang ulama ahli hadis yang masya Allah kitab-kitab mereka, kitab-kitab beliau berguna untuk kaum muslimin. Kita lihat perjuangannya sangat luar biasa. Kalau kita lihat ketika beliau dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya, tidak menjadikan satu tempat untuk dia belajar. Itulah kita. Jangan sampai kita hanyalah di sekolah saja belajar, tapi di luar sekolah tidak belajar. Tapi kalau kita biasakan anak-anak dimanapun dia berada, jadikan tempat untuk belajar. Ketika dia ngobrol sama temannya, di lingkungannya, kata temannya, teman aku, ayo udah waktunya sholat, kita sholat. Kata teman aku, kalau mau makan kan nggak boleh tangan kiri dengan tangan kanan. Dia belajar dari situ. Yang tadinya akhlaknya tidak baik, dia belajar menjadi akhlak yang baik. Nah itulah
dimanapun kita berada, anak-anak kita berada, jadikan tempat belajar. Dan tempat pendidikan dan belajar yang sejati anak itu adalah bukannya di sekolah, tapi di rumah. Kedua orang tuanya adalah gurunya, sekolah adalah rumahnya, dan anak-anaknya adalah murid. Itu ya. Kemudian tempat terbaik belajar anak, tempat pendidikan dan belajar yang sejati untuk anak adalah di rumah, yang tidak bisa digantikan dan diwakilkan. Ya, yang tidak bisa digantikan dan diwakilkan. Misalkan di sini ada ayahnya Ahmad, ibunya Ahmad, boleh enggak saya wakilkan untuk mendidik anak ibu dan bapak 2 tahun, 5 tahun aja. 2 tahun dan 5 tahun aja ya. Ya, bapak enggak usah mendidik, saya aja mendidik. Tidak bisa. Yang dituntut nanti adalah kedua orang tuanya, bukan yang diwakilkan. Bukan diwakilkan pengasuhan anaknya di rumah, bukan diwakilkan oleh anak belajar di sekolah, tetapi yang pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban adalah kedua orang tuanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sekolah bukannya tempat seutuhnya untuk anak-anak mendapatkan ilmu, tempat untuk belajar. Sekolah itu hanyalah membantu kedua orang tua yang anaknya ingin belajar. Yang belajar punya adalah di rumah, kalau di sekolah itu hanyalah membantu, sekedar membantu. Bukan orang tua melepas semua tanggung jawab pendidikan anak di sekolah, salah. Kebanyakan kita orang tua melepas tanggung jawab pendidikan semuanya berada di sekolah. Hitam putihnya, warna-warni anak tersebut, pokoknya tergantung oleh sekolah. Saya mendapatkan laporan setiap tengah semester dan akhir semester, itulah yang diinginkan oleh orang tua. Repot dari anak dari sekolahnya sudah cukup sampai di sini. Tidak bisa. Tidak bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah. Yang kedua adalah orang tua jangan minder. Kadang ada orang tua yang minder, Ustaz, saya tuh nggak ada ilmunya. Ustaz, saya begini, begitu, dan lain sebagainya. Ingat, jika kita memilih mendidik anak sesuai dengan yang Nabi contohkan, maka pada awalnya tidak ada tampak yang hebat jika dipandang dari sisi lahir. Janganlah minder jika anak kita dibandingkan dengan anak yang lainnya, karena tidak ada yang tampak hebat pada dirinya. Tetapi sebenarnya kita telah melakukan sesuatu yang seharusnya orang tua lakukan terhadap pendidikan anak. Jadi orang tua itu nggak usah minder kalau mendidik anaknya. Keterbatasan ilmu, ya anak-anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan lain sebagainya, nggak usah khawatir. Ya nggak usah pesimis, nggak usah minder dan lain sebagainya. Anak kita dapat pada hari ini ilmu yang didapat, syukuri. Alhamdulillah anak kita masih mau belajar. Alhamdulillah anak kita masih bisa bersosialisasi. Dan anak kita kan terus berproses. Anak kita kan belajar nggak mesti harus TK aja. Anak kita kan belajar nggak mesti harus di SD saja. Anak kita kan belajar nggak mesti di SMP dan di SMA, terus dan terus belajar sampai Allah wafatkan anak. Sampai Allah wafatkan. Mana peserta kuliah yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang minder. Kalau sudah orang tuanya minder, bagaimanakah dengan anak-anaknya?
Karena orang tua adalah menjadi contoh yang terbaik. Orang tua adalah menjadi tauladan yang baik untuk kedua anaknya, untuk ketiga anaknya, untuk keempat anaknya, dan seterusnya. Kemudian yang permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah yang ketiga adalah mulai dari diri sendiri orang tua. Sebelum mendidik anak, hendaknya orang tua memperbaiki dirinya. Sebelum mendidik anaknya, jadikan soleh dan soleha untuk ayah dan ibunya. Sebab hakikat pendidikan adalah keteladanan. Sebab pendidikan adalah suri tauladan. Sedang pendidikan adalah menjadi barometer contoh untuk anak-anak yang dididik. Kalau orang tuanya rajin, pasti anaknya rajin. Kalau orang tuanya taat ibadah, insya Allah anaknya taat ibadah. Kalau orang tuanya bermaksiat, tidak jauh anak itu dari orang tuanya. Kalau ada anak yang suka gibah, gak jauh dari orang tuanya, yang ibu-ibunya suka ngumpi, suka gibah, dan lain sebagainya. Maka dimulai dari diri sendiri. Yang mengharapkan anak kita baik sebelum orang tuanya menjadi baik. Kemudian yang ketiga, permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah. Yang keempat adalah orang tua tidak mau menuntut ilmu syar'i. Orang tua itu harus belajar. Orang tua itu harus menuntut ilmu. Orang tua itu harus mengembangkan potensi dirinya menjadi orang tua yang terus menjadi orang tua yang pembelajar. Orang tua yang haus dengan ilmu, orang tua yang selalu mengupdate dirinya, orang tua yang selalu mengcovery dirinya sebelum mendidik anak-anak. Ya. Maka di sini orang tua sejatinya menuntut ilmu syar'i adalah apa sih? Ya, untuk orang tua ini yang harus diperlukan. Apa sih orang tua dari menuntut ilmu syar'i ini yang harus dipelajarinya? Yang pertama adalah Allah akan mudahkan kita menuju surga. Ya. Jadi yang pertama ini adalah sejatinya ilmu syar'i adalah yang pertama Allah akan mudahkan kita menuju surga. Maka jangan salah. Kata Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sallallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk menuju surga. Jadi para peserta kuliah yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, antum mendidik anak-anak antum. Mendidik anak-anak antum semuanya, antum menjadi ayah, antum menjadi ibu adalah langkah antum untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan antum, tenaga antum, pikiran antum, materi antum yang antum korbankan jangan dihitung dengan ukuran dunia. Jangan dihitung dengan apa yang antum sudah berikan untuk anak-anak antum semuanya. Tetapi jadikanlah pola pikir, jadikanlah menjadi suatu tabungan akhirat yang paling berharga untuk antum semuanya. Kemudian yang kedua adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk mendidik. Kewajiban untuk kita juga untuk menuntut ilmu syar'i. Karena kenapa? Karena sudah jelas talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang ketiga adalah anak adalah amanah. Ya, Nabi SAW berpesan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah adalah yang kelima, sibuk dengan urusan dunia. Sesibuk apapun pekerjaan orang tua, luangkan waktu untuk memperhatikan pendidikan anak, karena anak adalah tabungan akhirat orang tua. Kita punya anak 1, 2, 3, 4, 5, kita punya anak ikhwan, punya anak akhwat. Jadikan itu adalah tabungan akhirat kita. Investasi kita yang paling terbesar di dalam hidup kita dan untuk akhirat kita. Maka kalau kita mendidik anak-anak kita sebanyak apapun kita punya anak solosin, tidak akan bingung. Aduh, ini makannya gimana ya? Ini beras habis berapa liter dalam sehari, saking banyaknya anaknya. Ini anak saya, ya Allah, minta jajan ini, minta jajan itu, pusing memang. Tetapi kalau kita jadikan ini investasi tabungan akhirat kita, lelahnya kita adalah lillah. Lelahnya kita adalah untuk Allah, karena Allah, bukan menjadikan beban. Kemudian yang kedua adalah anak soleh dapat menyelamatkan orang tuanya. Ya, apa Nabi berkata dalam hadisnya? Ya, idza mata ibni adam in qata amaluhu faqad salasa. Al-ilmu yantafa'u bi, shadaqatun jariyah aw waladun shalih. Ketika keturunan Adam diwafatkan oleh Allah, hanya 3 yang dapat menyelamatkannya. Yang ketiga itu adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jadi anak-anak yang soleh itu akan menyelamatkan kedua orang tua ketika meninggal dunia nanti. Ketika di akhirat nanti, ya Allah, ini ayah saya. Ya Allah, ini ibu saya. Dia yang selalu mendidik saya, mengingatkan saya untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah ibu saya, ya Allah. Allah selamatkan dari api neraka. Allah selamatkan ibu kita, ayah kita dengan sebab siapa? Dari sebab anak yang soleh dan soleh. Udah orang tuanya bermaksiat di dunia, anaknya juga berbuat dosa di dunia, apa yang diharapkan? Mana yang harus diharapkan? Di akhirat tidak punya tabungan yang berharga untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anaknya. Karena kenapa? Karena tujuan pendidikan telah diabaikan. Karena tujuan hidup telah diabaikan. Karena tujuan manusia, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Disuruh ibadah. Kebaikan ibadah itu bukannya untuk Allah. Allah nggak perlu sholat kita. Allah nggak perlu sedekah kita. Allah nggak perlu haji kita, umrah kita. Tetapi semuanya itu adalah pahalanya diperlukan untuk kita. Karena begitu sayangnya Allah kepada kita. Kita berbuat maksiat kepada Allah, Allah masih berikan kita nyaman untuk makan sehari 3 kali. Kita berbuat dosa kepada Allah, kita masih bisa tidur yang nyenyak. Kita berbuat dosa kepada Allah, kita masih bisa menghirup nafas yang segar. Itulah kasih sayang Allah. Allah mengingatkan kepada kita, ayo kembali kepada Allah. Begitu sayangnya Allah kepada para peserta kuliah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah. Yang keenam adalah tidak mengerti visi misi dalam berumah tangga. Apa yang dimaksud dengan visi dari rumah tangga adalah visinya adalah menjadikan keluarga selamat dunia dan akhirat. Ustaz, visi saya kalau menikah nanti adalah alhamdulillah nanti istri saya dapat rezeki, dikumpulkan, bisa beli motor, bisa beli rumah, tujuannya dunia. Apalagi ini calon suaminya pengangguran,
lihat calon istrinya agak kaya nih, makin malas, gak mau kerja. Karena apa? Karena istrinya sudah bisa mencari penghasilan. Bukan itu visi dari keluarga. Visi keluarga adalah menjadikan keluarga selamat dunia dan akhirat. Selamat tinggalnya istri, selamat tinggalnya suami, selamat tinggal anak-anaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian misinya yang pertama adalah yaitu untuk beribadah kepada Allah. Ya, misi pertama adalah menjadikan untuk beribadah kepada Allah. Suami, istri, dan anak-anak yang taat kepada Allah. Kemudian yang kedua misinya adalah menjalankan perintahnya, taat kepada Allah. Dalam bukti dibuktikan dengan bertakwa kepada Allah, yang para ulama mengatakan yang maksud dengan takwa adalah imtisalu awamirihi wa ijtinab nawahi. Ia telah mengamalkan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang maksud dengan takwa. Dia selalu bertakwa. Warga yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir, menjadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini ya. Kemudian yang selanjutnya, konsep seputar anak dengan pemahaman yang salah. Ini penting ya. Ini penting banget ya. Konsep seputar anak dengan pemahaman yang salah. Yang pertama adalah tidak ada yang namanya anak nakal. Pada usia dini tidak ada. Anak TK itu anak yang nakal. Kalau anak lahir karena anak itu lahir dalam keadaan fitrah, berarti sejatinya tidak ada anak yang nakal. Maka kata Nabi, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumatsanihi. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu masuk para ulama salah satunya lahir dalam keadaan yang baik. Namun kedua orang tuanya Nasrani menjadi Nasrani, Yahudi menjadi Yahudi, Majusi menjadi Majusi, karena orang tuanya tidak menjalankan syariat Islam, jadi anaknya pun tidak menjalankan syariat Islam. Karena orang tuanya tidak memberikan tauladan yang baik, jadi anaknya pun akhlaknya tidak baik. Jadi pada anak usia dini, kalau misalkan kita dapati anak-anak TK yang dia misalkan memukul temannya, bukan berarti anak itu nakal. Terkadang kan kalau anak-anak TK itu ketika bersosialisasi dengan temannya, dia dorong, ya dorong, dia pukul, ya pukul. Tetapi itulah anak usia dini mau seperti itu kan, tingkat kematangannya masih 0,5%. Bahkan kalau anak usia dini, kalau dia ke jalan raya, tidak akan melihat, menengok ke kanan, ke kiri, tidak menganggap bahwa itu membahayakan dirinya, tidak mengerti baik buruk, tidak mengerti tentang dosa dan pahala, belum mengerti. Jadi kalau misalkan ada anak usia dini yang dia mendorong anak-anak temannya, jangan katakan anak ini nakal, tapi kita katakan bahwa anak ini ya tingkat kematangannya 0,5%, belum tumbuh tingkat kematangan. Ya, apa yang dilakukan, yang dibutuhkan anak-anak usia TK ini adalah contoh. Yang kedua adalah mengarahkan, contoh dan mengarahkan. Itu yang paling terpenting untuk mendidik anak-anak usia TK ataupun usia dini. Kemudian yang kedua adalah konsep seputar anak dengan pemahaman salah. Anak bukanlah kertas kosong. Anak lahir dalam keadaan fitrah yang dalam keadaan yang sudah Islam. Siapa yang mengisi anak itu? Anak itu sudah ada isinya, bukan kertas kosong. Allah sendiri yang mengisinya dengan kebaikan-kebaikannya. Karena janji Nabi dalam hadis lahir dalam keadaan yang baik, lahir dalam keadaan Islam, lahir dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tuanya lah yang menjadikan tinta-tinta dosa untuk anak-anak. Anaknya lah yang mengisi kertas kosong itu ya dengan titik-titik dosa untuk anak-anak.
Kemudian yang selanjutnya adalah konsep seputar anak dengan pemahaman yang segala adalah yang ketiga, menjaga dan menumbuhkan. Ya, menjaga dan menumbuhkan tugas orang tua di dalam mendidik anak sejatinya adalah menjaga fitrah anak dari penyimpangan dan menumbuhkannya. Jadi kalau ada penyimpangan bagi anak, yang dilakukan oleh orang tua adalah untuk menumbuhkannya. Kalau dia anak suka berkata yang jorok, bagaimanakah untuk menumbuhkannya? Menumbuhkannya adalah dimulai menciptakan lingkungan yang baik. Yang kedua adalah orang tuanya menjadi fotokopi yang baik. Yang ketiga adalah teman-teman bermainnya menjadi teman-teman yang baik. Tumbuhkan tuh anak-anak yang tadinya berkata yang tidak baik, berkata yang jorok, ya dengan orang tua yang baik, lingkungan rumah yang baik, lingkungan sosial yang baik, teman-teman akan menjadikan lingkungan yang sehat untuk anak. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, mendidik itu mudah. Yang pertama, Allah telah memberikan bekal Islam, iman, dan kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Mendidik itu mudah karena Allah telah memberikan petunjuk dari Al-Quran dan hadis bagaimana cara mendidik anak itu yang benar. Allah jelaskan di dalam Al-Qurannya. Bagaimana mendidik anak itu Allah jelaskan di dalam hadis. Kemudian yang ketiga, Allah tidak membebani seorang hamba sesuai dengan kesanggupannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Kemudian yang terakhir adalah Allah tidak memberikan target keberhasilan mendidik anak, tugas manusia ada berusaha sedangkan hasilnya berada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Target pendidikan anak itu enggak dibatasi dia harus lulus lulus SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor dan lain sebagainya. Tidak dibatasi dengan itu. Allah tidak mengabarkan kepada kita, Rasulullah SAW tidak mengabarkan kepada kita bahwa batas terakhir mendidik anak sampai S3. Batas terakhir untuk mendidik anak-anak kita sampai profesor tidak. Tetapi kebanyakan orang tua yang tidak paham tentang konsep pendidikan, begitu bangganya anak yang sudah profesor, tetapi anaknya profesor, tapi tidak mengerti bagaimana cara sholat yang sesuai dengan contoh Rasul. Bahkan dia meninggalkannya. Dia sudah dokter membaca Al-Fatihah aja tidak bisa. Dia sudah S2, tidak mengerti bagaimana cara beribadah kepada Allah yang baik. Maka Allah tidak memberikan target kepada kita. Apapun latar kebaikan, latar pendidikan untuk kita semuanya, tetapi yang Allah inginkan adalah latar pendidikan kita yang ada pada kita. Manakah latar pendidikan itu yang mengantarkan untuk akhirat kita, untuk bekal kita menuju akhirat ke ini yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima, jangan stres. Jika masih ada kesulitan, ya kemudian stres, marah-marah, anak-anak tertekan, galau dalam mendidik anak, bisa jadi cara yang digunakan terlalu berlebih-lebihan sehingga menyimpang dari petunjuk yang Allah berikan. Terkadang ada orang yang tuanya stres banget. Ada orang tua yang marah-marah terus dalam mendidik anak. Ada orang yang tua tertekan, ada orang tua yang selalu galau. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang tua yang berlebihan dalam mendidik anaknya. Karena orang tua dalam mendidik anaknya tidak punya konsep pendidikan yang baik. Karena orang tua bisa selesai seperti ini dalam mendidik anak karena tidak adanya ilmu untuk mendidik anak-anak. Ya, ini menyebabkan orang tua menjadi stres. Kemudian yang keenam,
porsi belajar umum lebih banyak dibandingkan dengan agama. Ya, jadi dibalik agamanya lebih banyak dibandingkan dengan umumnya. Kemudian yang ketujuh adalah menyenangkan anak dengan HP ataupun game online. Jadi ada pemahaman yang salah. Orang tuanya sedang masak, anaknya dikasih HP sampai berjam-jam. Anteng anak memang, baik anak memang pada saat itu. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, ya yang tadinya ya dirasakan tidak berpengaruh untuk anak-anaknya, tetapi justru membunuh anaknya, justru menjadi virus untuk anak-anak. Ya, karena kenapa? Karena menyenangkan anak dengan HP ataupun game online itu bukan menyenangkan anak yang sejati, justru memberikan penyakit. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan syar'i seputar mendidik anak 0 sampai 7 tahun. Yang pertama adalah mengadhankan anak. Tidak ada keterangan hadis yang kuat ketika anak lahir diadhankan. Adapun dalil yang kuat adalah mentahniknya. Ya, tahnik adalah mengunyah kurma atau semacam, kemudian menggosokkan ke langit-langit mulut si bayi. Kemudian tujuan mentahnik adalah supaya bayi terlihat mengunyah makanan dan menguatkan untuk makanan. Ya. Kemudian permasalahan syar'i seputar anak 0 sampai 7 tahun adalah yang kedua, asal memberikan nama pada anak. Hendaknya orang tua memberikan nama yang indah untuk anak-anaknya karena Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim mengatakan, sesungguhnya nama-nama yang disukai oleh Allah adalah nama-nama seperti Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan penampilan dan potongan rambut pada anak. Nabi melarang qazza. Apa itu qazza? Adalah menggundul sebagian kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Ini potong ini pinggirannya. Ini botak sedikit, ada 2 baris, gitu kan? Ini 2 baris, ini 2 baris, namanya qazza. Dalam Islam itu melarangnya, potongan ataupun cukur rambut seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak membohongi anak walaupun masih kecil. Ya, ada kalanya anak susah diatur dan orang tua terkadang kehabisan akal untuk menenangkan anaknya. Orang tua menjanjikan hadiah dan memberikan sesuatu, akan tetapi orang tua melakukannya hanyalah berpura-pura. Maka hal ini tercatat sebuah kedustaan. Ya, maka tidak boleh kita membohongi anak walaupun masalah kecil. Yang kelima adalah menghargai permainan anak. Yang keenam adalah menahan anak-anak keluar rumah ketika waktu syaitan berkeliaran. Pada waktu apa itu? Waktu azannya maghrib. Ya, ya. Kemudian permasalahan yang lainnya, permasalahan syar'i adalah seputar mendidik anak 7 sampai 10 tahun. Satu, menjaga anak untuk tidak bermain dengan permainan yang dilarang. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bermain dengan dadu, ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Kemudian yang kedua adalah menjaga rahasia. Tidaklah mengapa orang tua menceritakan kepada anak-anaknya sesuatu yang bersifat rahasia untuk mendidik anak perkara yang harus dijaga dan tidak layak diceritakan kepada orang lain. Ini ya. Kemudian permasalahan pendidikan syar'i seputar anak pada usia 10 sampai 14 tahun. Yang pertama, tidak mencela perbuatan anak. Yang kedua adalah menyuruh anak segera tidur setelah sholat Isya. Yang ketiga, melarang tidur telungkup. Yang keempat, tidak memukul anak dalam keadaan marah. Yang kelima, menghukum anak dengan cara yang halus. Yang keenam, jangan memanjakan anak dan menuruti semua kemauan untuk anak. Kemudian permasalahan pendidikan syar'i seputar mendidik anak 14 tahun atau pada usia balik. Satu, menegaskan bahwa
pemikul beban syariat. Anak sudah balik, sudah ada beban syariat. Kalau tidak mengerjakannya maka berdosa. Yang kedua, menguatkan kinerja pada bidang bakatnya. Yang ketiga, menanamkan sikap mandiri. Yang keempat, memberikan tugas yang penting. Yang kelima, memotivasi anak segera menikah jika mampu atau berpuasa jika belum mampu. Yang keenam, mengajarkan ilmu-ilmu berkaitan rumah tangga. Yang ketujuh, ajarkan tentang anak tentang bahaya zina. Kemudian yang selanjutnya adalah permasalahan pendidikan anak seputar lingkungan sekolah. Satu, memilih sekolah yang mendidik siswa yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Ya, memilih sekolah yang mendidik siswa yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Yang kedua, guru agama dan umum tidak bermanhaj salaf. Ini permasalahan pendidikan anak seputar lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, buku mata pelajaran bertentangan Al-Quran dan hadis, diajarkan dengan dongeng-dongeng yang palsu, diajarkan tentang ulang tahun, diajarkan tentang hal-hal yang lain yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, campur baur antara laki dan perempuan di sekolah, ikhtilat. Yang kelima, durasi waktu belajar disesuaikan dengan tingkat jenjang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Anda sudah diingatkan oleh panitia karena waktunya sudah habis. Ya, kami kembalikan kepada panitia. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan, masya Allah. Tabarakallah atas penjelasannya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Alhamdulillah kita sudah mendengar pemaparan dan juga ilmu yang bermanfaat dari dosen kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat MPDI Hafizullah Ta'ala. Baiklah, kepada seluruh peserta dan hadirin Allah, silakan untuk bertanya baik via chat maupun bertanya secara langsung dengan cara mengaktifkan mikrofonnya. Kemudian bisa bertanya interaktif, karena insya Allah pertanyaan interaktif tersebut dapat memudahkan Ustadz dalam memahami dan juga memudahkan penanya di dalam bertanya pertanyaan yang dimaksud. Baik, seluruh pertanyaan dipersilahkan untuk bertanya kepada dosen kita Ustadz Rahmat Hidayat MPDI. Silakan kepada penanya. Saya ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz izin bertanya dari sedikit pengalaman kami sebagai guru atau orang tua. Kami beranggapan bahwa anak-anak usia 7-8 tahun itu kan cenderung masih polos ya Ustadz ya. Sehingga dia biasanya kan berbicaranya tuh jujur atau apa adanya gitu Ustadz. Dan akan sulit gitu untuk bagi mereka untuk berbohong atau mencuri gitu Ustadz. Nah, kalaupun mereka ada kesempatan berbohong itu pun biasanya akan mudah ketahuan gitu atau terlihat gitu mereka ketakutan gitu. Kemudian mungkin setelah dibujuk 1-2 kali pun mereka akan mudah gitu untuk mengaku, Ustadz. Nah, kami pun juga beranggapan bahwa anak usia ini pun sepertinya tidak mungkin melakukan tindakan manipulatif gitu, Ustadz, atau mengarang-arang cerita untuk menutupi kebohongannya. Nah, yang ingin Ana tanyakan, bagaimana cara mengetahui apakah si anak ini benar-benar menyengaja gitu untuk berbohong, atau memang ia belum paham gitu, belum sadar bahwa hal-hal tersebut itu sebetulnya tidak boleh dilakukan atau berdosa gitu, Ustadz. Atau bagaimana cara mengetahui bahwa ini kemungkinan ada indikasi penyimpangan psikologis tertentu gitu, Ustadz. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana membujuk si anak ini untuk jujur dan terbuka mengenai alasannya berbohong? Apa kira-kira langkah yang tepat untuk membina anak seperti ini gitu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Sudah, Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ana jawab ya. Yang pertama dan yang kedua langsung Ana jawab.
Baik, yang pertama, kalau kita bicara tentang masalah anak, maka mendidik anak itu sesuai dengan tahapan-tahapannya. Nabi mengajarkan untuk mendidik anak 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 7 tahun, ya 7 sampai 10 tahun, 14 sampai fase balik, dan pendidikan fase syabab. Ya. Disinilah Masya Allah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa anak itu adalah anugerah yang besar untuk kedua orang tuanya. Siapa yang menjadikan anugerah yang besar ini, amanah yang besar ini, maka keberhasilannya bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Itu yang kita inginkan adalah keberhasilan di akhirat, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, menoleh kepada anak-anak, pendidikan anak-anak, kalau lihat anak 2 sampai 7 tahun ini adalah fase anak pengasuhan. Fase pengasuhan itu adalah benar-benar 100% itu anak itu MM namanya. Apa itu MM? Mulai muncul. Ya. Kemudian DM belum muncul. Atau BSH berkembang sesuai harapan. Dan seterusnya. Dan anak 0, 2 sampai 7 tahun ini belum muncul. Yang mulai muncul diterapkan oleh kedua orang tuanya. Apa itu pendampingan dan pengasuhan? Maka usia 2 sampai 7 tahun itu ayah dan ibu itu berperan penting untuk pengasuhan anak-anaknya. Karena disitulah dari motoriknya, sensoriknya akan dilihat oleh anak-anak. Ya, maka disitulah ada karakteristik anak, ada yang disebut anak adalah plagiat sejati, fotokopi sejati, anak itu suka mengarang, anak itu suka berbohong. Begitulah karakteristik anak usia dini. Apakah anak 7 sampai 10 tahun itu termasuk anak usia dini? Ya, termasuk anak usia dini dan perahlian pada usia tamyiz. Dalam arti memang masih kategorinya adalah anak usia dini. Berarti dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, itu memang tingkat kematangannya masih 0,5%. Kalau fase usia tamyiz itu adalah baru 0,10%. Maka jangan salah kalau ada anak tamyiz itu dia terkadang suka berbohong, terkadang suka ini, suka itu, dan lain sebagainya. Ya karena memang belum mengerti dari tingkat kematangannya. Itu dia kematangan dari mana? Dari psikologi anak. Gitu ya. Itu pasti akan terjadi. Walaupun itu tidak semuanya. Tetapi ada anak yang seperti itu karena itu hal yang biasa yang terjadi setiap hari. Ya. Ini ya, jadi faktor psikologisnya. Nah, kemudian bagaimanakah kalau misalkan ada anak usia dini yang dia berbohong dan kita bisa berjujur? Nah, maka disinilah hadir adanya pendidikan di rumah, adanya pendidikan di lingkungan rumah, adanya pendidikan di sekolah. Disitulah peran orang tua menumbuhkan tingkat kematangannya. Ya, apa itu dari orang tua? Bimbingan pendidikan agama yang baik. Orang tua mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik, sehingga kedua orang tuanya menjadi barometer yang menjadi contoh ataupun miniatur yang paling pas untuk menjadi pijakan seorang anak. Oh, ayah saya begitu kalau bicara, ya ibu saya juga begitu. Kalau ngomongnya begini, kata ibu saya kan nggak boleh bohong, kata ibu saya gitu. Kemudian bermain juga teman-teman yang soleh dan soleha. Tidak diajak tuh anaknya kalau lagi jajan nggak mengambil punya warung. Karena kan ada laporan juga nih. Saya dapat laporan dari orang tua yang konsultasi dengan saya. Ustaz, gimana ya? Anak saya tuh nggak pernah mencuri.
Tetapi ibu warung itu mengatakan kepada saya, anak saya itu mencuri permen yang ada di warungnya. Di rumah nggak pernah mengajarkan untuk hal itu, nggak pernah. Mencuri uang ayahnya, ibunya, mencuri makanan adiknya, kakek nggak pernah. Setelah diinterogasi, observasi dan konseling, ternyata kata orang tuanya, dia mencuri itu karena kata temannya, kalau kamu nggak mengambil permen di situ, nanti aku nggak akan temani. Disuruh sama temannya ternyata. Oh, boleh jadi anak kita seperti itu karena temannya nggak baik. Cari lingkungan yang baik untuk teman. Kalau ada teman yang kurang baik, teman bermain, ajak bermain di rumah. Berikan sugesti ketakwaan dulu. Ya, temannya Aisyah boleh main sama Aisyah. Cuma hal bermainnya yang soleh, yang soleha ya. Seperti ini mainnya, ini. Nanti kalau main seperti ini, nanti nggak boleh main lagi. Aku dia sama Allah ya, kalau bermainnya seperti ini. Orang tua yang menciptakan lingkungan yang baik untuk teman-temannya Aisyah. Kalau nggak bisa menciptakan yang baik, ya lebih baik di rumah daripada berteman dengan teman yang tidak baik. Akan berpengaruh. Kemudian yang ketiga, cari sekolah yang memikirkan tentang penanganan anak-anak, permasalahan anak di sekolah. Cari sekolah sekecil apapun permasalahan anak itu dilaporkan sama orang tuanya. Kalau ada anak yang bernyanyi, dilaporkan sama sekolahnya. Mohon maaf ya ibu, tadi anak ibu bernyanyi. Pas saya observasi dari konseling karena sering dengerin lagu-lagu di rumahnya. Mohon maaf kerjasama. Karena boleh jadi anak itu suka musik karena di sekolah itu ada teman-temannya suka nyanyi dan lain sebagainya yang tidak dikonseling dan observasi oleh guru-gurunya dan tidak dilaporkan dan tidak ada penelitian. Jadi itu untuk melatih anak-anak itu tidak berkata yang untuk selalu anak berkata jujur, untuk anak tidak berbohong, maka dimulai dari pendidikan di rumah yang baik, pendidikan lingkungan dengan teman-teman yang baik, dan sekolah yang baik. Kalau tiga unsur ini tercipta dengan baik, insya Allah baik perkataan dan perbuatan anak-anak itu selaras ada dengan yang baik. Salah satunya adalah tidak berbohong dan selalu berkata yang jujur. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang selalu Anda tangani permasalahan-permasalahan anak yang berada di sekolah, di rumah, yang kami sudah observasi sebelumnya. Selanjutnya silakan yang ingin bertanya secara langsung kami persilakan. Bismillah Ustadz. Ya Ibu. Ustadz izin bertanya, bagaimana mengatasi kebiasaan menonton di TV atau HP pada anak? Qadarullah, anak sudah diberikan HP dari dulu tontonan seperti kartun dan lain-lain, karena kalau tidak menonton, misalnya dia tidak mau makan atau semacamnya Ustadz. Syukron Ustadz. Baik. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus nih ya. Anak tanya, sebelum saya menjawab ya, ini pertanyaan ini untuk bapak-bapak dan ibu dan para peserta kuliah. Di zamannya ibu lahir, sudah ada belum HP? Ataupun TV dia jangan HP. Mungkin orang tua kita dulu, orang dulu, belum ada yang namanya televisi. Belum ada yang namanya HP. Kira-kira bisa makan atau enggak ya? Nah, inilah yang terjadi. Semakin dunia berkembang dan modern, teknologi berkembang dan lain sebagainya, itu akan memberikan dua dampak. Bisa dampak positif, yang kedua bisa dampak negatif. Media yang ada, salah satunya adalah televisi dan HP. Ini adalah media yang bisa mengundang positif dan negatif. Yang tahu bagaimana ini bisa menjadikan positif dan negatif kita.
itu sudah tahu sebenarnya. Cuma kita kurangnya komitmen. Masih kita mengandalkan ego kita. Masih kita nggak mau repot. Kalau sudah anak nggak mau makan sedikit karena HP, ya udahlah, main aja. Karena orang tua pengennya mendik simple, ada HP udah kasih aja, jadinya kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, yang tadinya anak-anak makannya terjadwal, akhirnya tidak terjadwal. Ya akhirnya anak gak mau makan. Bangun tidur HP, bangun tidur lagi HP dan lain sebagainya. Anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, udah pantangin itu HP. Antem banget nonton kartun Ipin dan Ipin. Kadang dikasih TikTok sama orang tuanya, ya Allah. Ya, ini kebiasaan. Karena kenapa? Karena orang tuanya tidak paham bahwa apa yang diberikan untuk anak-anaknya HP itu adalah bukan kebaikan untuk anaknya. Dari psikologis anak diberikan HP itu pada usia SMP yang idealnya. Sekali lagi, ideal untuk memberikan HP pada usia SMP. Karena apa? Karena tingkat kematangannya sudah berapa persen? Sudah 70%. Berarti dia paham bagaimana bijak menggunakan gadget yang baik. Boleh anak diberikan HP di bawah usia SMP dengan syarat satu, konten yang dilihat itu memberikan edukasi yang baik. 2 adalah didampingi sama orang tua ketika menggunakan HP. Yang ketiga, menggunakan HP hanyalah di hari weekend saja, Sabtu dan Ahad misalkan. Yang keempat, durasinya hanyalah 15 menit. Tidak lebih dan tidak kurang, hanyalah 15 menit. Itulah yang harus dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tua paham bijak menggunakan gadget ataupun HP, insya Allah kebaikan untuk anak. Tetapi kalau tidak memberikan yang terbaik, bagaimana semestinya menggunakan akan memberikan hal-hal yang negatif untuk anak. Maka tips tadi tolong ya, usia SMP idealnya berikan HP, kalau di bawah usia SMP boleh tadi pendampingan orang tua, konten yang dilihat memberikan edukasi. Yang ketiga, waktunya dibatasi cuma 15 menit misalkan, kemudian harinya jangan setiap hari, misalkan hanya hari weekend saja, Sabtu dan Ahad. Allahu a'lam bishawab. Oke, silakan lagi. Baik, insya Allah kita beralih kepada pertanyaan dari kolom komentar. Yang pertama, Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana pengkondisian anak umur 7 sampai 9 tahun agar tertib ketika sholat zuhur, ketika sholat berjamaah? Ini di sekolah atau di rumah? Allah alam tidak menyebutkan. Ya, dan untuk siswa tertib, ya untuk ibadahnya ya, terutama untuk sholat ya mungkin di sini bisa dilakukan untuk di rumah dan di sekolah. Yang pertama, ya dia dilakukan di rumah. Yang pertama adalah kalau anaknya laki-laki, maka itu yang menjadi contohnya adalah seorang ayah. Ini yang pertama dulu. Kalau anak tertib ingin tertib sholatnya di rumah, untuk anak perempuan berarti contohnya adalah ibunya. Yang pertama adalah orang tuanya dulu taat beribadah. Pertama adalah orang tuanya rajin sholat, ayah dan ibunya rajin sholat. Itu dulu yang pertama. Kalau orang tuanya rajin, insya Allah anaknya pun rajin. Kalau orang tuanya sering ke masjid, insya Allah anaknya pun ke masjid. Bahkan anaknya tuh yang usia dini sampai menawarkan, ayo ayah, sholat ke masjid. Dituntun sampai ayahnya, karena udah kebiasaan. Jadi hal yang positif. Begitu juga ibunya, membiasakan untuk anak-anak perempuannya untuk sholat pada waktunya. Akhirnya anakmu terbiasa. Yang pertama ini pembiasaan dulu. Kalau sudah pembiasaan, anak rajin sholatnya,
Yang kedua baru disisipkan untuk anak-anak adalah kualitas untuk sholatnya. Kalau untuk kualitas sholatnya diberikan pemahaman bagaimana sholat yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabdanya, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Diajarkan tuh sama ayah dan ibunya. Bagaimana takbirnya yang dicontohkan, bagaimana iktidalnya, ya, bagaimana rukuknya, di bagaimana sujudnya, di mana tasyahud awalnya, tasyahud akhirnya bagaimana, kemudian gerakan-gerakannya seperti apa. Diajarkan kualitas bacaan sesuai dengan sunnah, kualitas gerakan dan gerakan sholat sesuai dengan sunnah. Nah, proses sedikit. Kalau sudah berkualitas dari segi bacaan dan gerakan, yang kedua adalah dikenalkan tentang kewajiban-kewajiban sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, makruh-makruh sholat, pembatal-pembatal sholat. Diajarkan itu. Kalau sudah diajarkan itu, adalah diajarkan zikir setelah sholat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau semuanya sudah berkarakter sholat wajibnya, yang kedua dikenalkan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah apa saja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkaitan tadi, bagaimana anak kalau misalkan tertib dalam sholatnya, itu tadi, pembiasaan di dalam pembiasaan tadi, mencontohkan orang tuanya, kalau sholatnya seperti ini, nggak boleh lari kanan, kiri, nggak boleh ini. Di rumah sudah dikenalkan untuk itu. Kemudian ditambah lagi di sekolahnya. Di sekolah tuh ada yang namanya program. Biasanya anak konsultan pendidikan menerapkan di sekolah itu namanya adalah adanya polisi ibadah. Polisi ibadah itu ada satu guru dan satu siswa. Dipakaikan di sini, di sini, di sana polisi ibadah. Pakai peci, ya. Kemudian juga sama gurunya ditulisin polisi ibadah. Melihat siswa dari wudhunya. Kita lihat urutan-urutan wudhunya sudah selesai belum. Kemudian sesuai dengan sunnah tidak, urutan-urutan apa yang dilakukan untuk wudhunya. Doa wudhunya bagaimana. Kemudian dilihat gerakan sholatnya. Ada yang sholatnya bermain atau tidak, ada yang ketawa atau tidak, ada yang dorong enggak. Kalau ada pelanggaran untuk anak-anak sama polisi ibadah nanti dipanggil. Hari ini yang sholatnya tidak tertib adalah Ahmad. Tadi soalnya melihat senyum-senyum dan ketawa-ketawa ketika dalam sholat. Ya, kemudian banyak gerakan ke kanan ke kiri. Untuk Ahmad maju ke depan, kemudian diulangi sholatnya. Jadi anak-anak itu sering diingatkan sehingga berkarakter dibawa sholat di rumahnya. Sehingga di rumahnya itu ketika dia masih dekat rumahnya dia sholat, nggak lari ke sana kemari, tertib. Kenapa? Karena di sekolah pun sudah dibiasakan sholat yang tertib. Sekolah ibadah sholatnya tertib, di rumah ibadah sholatnya tertib, insya Allah menjadi karakter. Kalau hanya di rumah saja, di sekolah tidak berkarakter, itu agak lama prosesnya. Kalau di rumah, di sekolah saja karakter ibadahnya baik, tetapi di rumah tidak baik, itu prosesnya agak lama. Yang baik itu adalah di rumah proses karakter ibadahnya baik, kemudian karakter ibadahnya di sekolah baik, insya Allah anak-anak sholat itu tertib, tidak bermain-main dalam sholat. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Untuk jawabannya, Masya Allah, barakallah, sangat mengena sekali kepada penanya dan juga insya Allah sudah sangat mewakili dari apa yang ditanyakan.
penanya tadi. Untuk selanjutnya, apakah kita lanjut Ustaz? Atau kita satu lagi? Satu lagi pertanyaan, langsung aja Ustaz. Pertanyaan langsung yaitu dari kolom chat, satu lagi insya Allah. Bismillah Ustaz, bagaimana cara mengatasi permasalahan anak yang terbiasa mengambil barang temannya namun terlihat seperti tidak sengaja? Apakah dalam psikologi anak ada fase seperti ini? Atau anak usia 7 tahun bisa terkena klepto Ustaz? Iya, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa anak usia 7 tahun itu dia bisa berbohong, dia bisa mencuri. Karena kenapa? Karena pada dasarnya anak itu nggak mengerti apakah ini halal ataupun haram yang diambil punya temannya, berdosa ataupun berpahala, nggak ngerti. Baik atau tidak, buruk atau tidak, dia mengerti anak seperti ini. Karena tingkat kematangan tadi secara psikologisnya belum sampai tahapan kematangan itu. Ya, masih anak itu pembentukan jati diri pada usia seperti itu. Maka sekali lagi yang dilakukannya adalah contoh. Maka saya buat namanya itu kurikulum. Kurikulum apa? Yaitu kurikulum akhlak aplikatif. Apa itu kurikulum akhlak aplikatif? Yaitu berkaitan tentang adab-adab. Secara aplikatifnya diterapkan oleh di sekolah. Bagaimana adabnya kepada guru, secara prakteknya gimana yang harus dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Adab kepada teman-temannya, prakteknya bagaimana, bukan teori ya. Adalah secara aplikatifnya. Jadi masing-masing anak itu mempunyai catatan akhlak aplikatif, harian, bulanan, dan per semester. Yang itu nanti kita akan laporkan kepada orang tuanya. Jadi kalau misalkan tadi ada anak yang suka mencuri, itu mudah. Caranya itu mudah dengan tadi itu, dengan adanya aplikatif. Karena setiap hari itu ada catatannya. Oh, misalkan ada anak yang mencuri pada hari ini, anak ini, ya kita lihat apa penyebabnya, ini, apa solusinya, bagaimana penanganannya ada. Ini, sehingga anak-anak menjadi berkarakter dan lain sebagainya. Bisa jadi anak itu bisa mencuri dengan berapa sebab faktor. Dan faktor kematangan. Yang kedua adalah melihat contoh lingkungan yang tidak baik. Mungkin tadi saya bilang dari temannya, yang tadi saya bilang ada temannya dia jadi mencuri, yang tadinya di rumahnya nggak ada diajarkan mencuri, dan di sekolah juga ada ya teman-temannya yang mengajarkan mencuri, tetapi di lingkungan yang dia bermain, karena dia takut nggak ditemani sama temannya, disuruh temannya untuk ngambil permen yang ada di warung, diambil, karena cuma khawatir nggak ditemenin. Karena kenapa bisa seperti itu, mau mengikuti karena tingkat kematangan. Ya, tingkat kematangan. Maka yang terpenting bagi kita orang tua menghargai tentang fase-fase itu. Yang kedua, tidak boleh menjudge bahwa ini anak pencuri. Insya Allah berproses selagi faktor utamanya diperhatikan, faktor di rumah, lingkungan bermain di rumahnya dengan teman-temannya. Yang ketiga adalah di sekolahnya. Solusinya itu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat bermain di sekitaran rumah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin satu lagi Ustaz, pertanyaan secara langsung kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, Ustaz, di kelas Ana itu kan kebenaran Ana mengajar TK. Ada satu anak laki-laki ini tingkat ininya alhamdulillah sudah di atas teman-temannya, Ustadz. Untuk hafalan sudah jauh, terus untuk pelajaran yang lain sudah bisa mengikuti lebih dari teman-temannya. Tetapi kalau dari segi akhlak ya Ustadz ya, kalau di kelas itu biasanya anak ini di kelas suka sibuk sendiri, terus kemudian suka mengganggu teman, terus ketika pada saat bermain itu membahayakan, mendorong, terus main pukul-pukul, tendang-tendang, seperti itu Ustadz. Tapi kalau misalnya dilihat dari yang Ustadz katakan tadi, 3 faktor tadi, kalau dari orang tuanya, insya Allah
baik Ustadz cara mereka mendidik dan mengajar. Terus kalau dari lingkungan sekolahnya juga sama, karena sekolah kita sekolah Islam kebenaran. Terus yang ketiga kalau dari segi lingkungan teman-teman di rumah, kalau dari cerita Uminya Ustadz, anak ini tidak keluar rumah Ustadz. Jadi kira-kira faktor apa yang mempengaruhi anak ini, kemudian bagaimana cara kita mengatasi anak ini Ustadz. Karena kalau misalnya anak kasih nasihat, anak ini sepertinya tidak setuju Ustadz dari mimik mukanya, terus dari gestur tubuhnya seperti itu Ustadz. Gimana itu Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum wabarakatuh. saya jawab, Ibu, saya ada 3 pertanyaan, boleh Ibu? Oh ya boleh Ustadz. Yang pertama, anaknya usia berapa tahun? Usia 5 tahun Ustadz. Usia 5 tahun. Iya. Kemudian yang kedua adalah ketika berkomunikasi bisa komunikasi 2 arah? Bisa Ustadz, malah bisa kita minta bantuan istilahnya untuk melakukan hal-hal perintah 2 atau 3 perintah. Alhamdulillah anak ini bisa Ustadz. Bisa ya? Iya. Cukup, Ibu, cukup. Insya Allah Anda jawab ya. Yang pertama adalah bahwa anak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Tadi saya sebutkan di awal, anak itu pelajar sejati, anak itu adalah menjadi banyak bicara, terkadang dia suka membangkang, terkadang dia juga suka berbohong untuk anak-anak usia dini. Jangan kalau misalkan ada anak usia tidak pernah bohong, itu salah. Ya karena ada anak yang usia dini itu yang berbohong ada gitu. Kemudian yang selanjutnya karakteristik anak itu adalah banyak bergerak. Ya, disebut dengan anak kinestetik. Yang pertama, jawabannya adalah kalau lihat dari pertanyaan yang tadi bahwa dia suka seperti ini, seperti itu, pastikan anak tersebut ini adalah anak kinestetik, anak yang banyak bergerak. Dan metode untuk belajar anak seperti ini yang seperti itu, ya, dengan aktif kesana kemari dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Cuman anak ini kinestetik sebenarnya dia tidak membahayakan teman-temannya pada dasarnya. Pada dasarnya tidak membahayakan teman-teman. Ibu, saya bertanya, apa tadi kurang satu lagi pertanyaan. Ini usia 5 tahun, orang tuanya punya anak berapa Ibu? 3 Ustadz. 3. Ya. Ini ya namanya siapa Ibu? Mohon maaf. Namanya Al-Faruq Ustadz. Al-Faruq ini anak yang keberapa? Anak yang pertama Ustadz. Anak yang pertama. Baik, iya. Anak berarti punya adik 2 ya? Iya benar. Baik, adik yang paling terakhir usia berapa? Masih digendong Ustadz. Mungkin kurang lebih masih digendong sama uminya. Balita berarti ya? Iya, usia balita. Baik. Ini penting ya, karena emang kalau untuk konseling untuk anak-anak kita memang harus detail ya. Harus lihat akar permasalahan seperti apa dan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita detailkan sehingga nanti kita bisa menyimpulkan. Nah itu ya, jadi anak kinestetik, anak yang banyak bergerak. Cuman anak yang kinestetik itu akan dia suka memukul dan lain sebagainya. Kita lihat kecenderungan dia bermain. Bisa bermain di lingkungan rumahnya ataupun di lingkungan di rumah sendiri. Kalau misalkan di lingkungan di rumahnya itu nggak pernah bermain dengan teman-temannya, mungkin dengan saudaranya yang suka bermain di rumahnya. Bisa juga kejadian seperti itu. Ada sepupunya, ada keponakan yang suka main ke rumahnya, ataupun dia sedang bermain ke rumah neneknya ataupun kakaknya atau saudaranya. Dia bermain di situ. Ketika bermain karena sosialisasinya kurang, karena anak itu perlu juga bermain, sosialisasi dengan tetangga itu perlu juga. Sekalinya bermain, ada temannya yang kurang baik atau sepupunya ataupun keponakannya, sehingga dia meniru. Dia sudah anak kinestetik, kemudian meniru gaya temannya tadi ataupun gaya saudaranya, kemudian dipraktekkan kepada teman-teman. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua, bisa jadi dia bermain yang berlebihan dengan adik-adiknya itu, sehingga dipraktekkan kepada
teman-temannya di sekolah. Kemudian yang ketiga, boleh jadi dia mencari perhatian. Mencari perhatiannya adalah yang pertama dari rumahnya. Karena sudah ada 2 adiknya. Kalau berarti 2 adiknya itu usianya 5 tahun, pasti usianya kecil sekali. Kecil. Ya, umur 5 tahun ini anak pertama, berarti adiknya itu hanya kecil-kecil sekali. Belum tingkat kematangannya masih minim sekali, punya adik 2, merasa kurang diperhatikan secara psikologis. Padahal orang tuanya sudah memperhatikan, tetapi bahasa gestur anak seperti itu. Maka dia mencari perhatian. Ya, mencari perhatian. Cari perhatiannya seperti apa tadi? Bisa dia dengan bercanda yang berlebihan, dia suka pukul-pukul. Sebenarnya itu dia sedang mencari perhatian. Ya, kebiasaan-kebiasaan itu yang diterapkan oleh bermain dengan adik-adiknya di rumah sehingga dibawa ke sekolah. Dan ini memang harus saya teliti lagi, harus observasi lagi dengan orang tuanya. Jadi saya konseling itu dengan orang tuanya juga, nanti bisa ketahuan mengarahnya kemana. Ya, itu penting saya konseling dulu. Ini kemungkinan. Kemudian yang selanjutnya, kalau memang sudah bertahapnya sampai dia sering memukul dan lain sebagainya, maka yang dilakukan adalah konseling secara bertahap. Konseling pertama, pekan pertama adalah konseling anak dan orang tua. Kalau belum ada perkembangan, ada konseling kedua sampai tahapnya 3 kali. Kalau konseling sampai 3 kali belum ada perkembangan juga, bawa ke dokter perkembangan anak. Ya. Kalau belum ada perkembangan juga, bawa ke psikolog. Insya Allah di situ ada solusinya. Ya, itu yang biasanya kami lakukan di lembaga-lembaga pendidikan di bawah naungan konsulat pendidikan. Dan kami juga konsultan pendidikan, lembaga Tarbiyah Center, konsultan pendidikan dan parenting menerima jasa bagi yang ingin konsultan masalah psikologi anak dan tumbuh kembang anak. Jadi siapa yang nanti ingin berkonsultasi, nanti kami berikan waktunya, kemudian nanti ada hasilnya berupa data-data lembaran yang itu nanti akan diterapkan, yang digunakan untuk orang tuanya di rumah, kemudian bisa juga diberikan kepada sekolahnya, sehingga bisa mendidik 2 arah yang sama, ya metodenya di sekolah, untuk di sekolah maupun di rumah. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Jawabannya sangat padat dan juga sangat bermanfaat untuk kita semua. Ustaz, karena waktunya sudah melewati batas, mungkin kita untuk sesi quiz, Ustaz. Baik, untuk kuis yang pertama, pertanyaan pertama adalah untuk yang Ikhwan ya. Untuk yang Ikhwan boleh, untuk hari ini boleh menjawab 2 kali. Ya silakan. Karena beberapa pertemuan kemarin ada Ikhwan yang belum bisa menjawab, boleh Ikhwan yang 2 kali boleh bisa menjawab lagi. Ya. Sebutkan permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah. Silakan. Untuk yang Ikhwan, silakan langsung jawab. Sekali lagi, sebutkan permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah. Yang Ikhwan silakan. Yang sudah menjawab boleh menjawab kembali. Baik, sepertinya Ikhwan tidak ada. Saya alihkan kepada Ahwat. Sebutkan permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah. Kan persilakan, Muhammad. Baik, Anda berikan dahulu kepada Morina Dewi Umu. Itu sudah pernah jawab? Apakah Umu sudah pernah jawab, Umu?
Molina Dewi. Sudah pernah Ustadz. Sudah. Kalau Ahwat, mohon maaf Ibu, karena peserta Ahwat lebih banyak dibandingkan Ikhwan, kami persediakan yang untuk yang lain Ibu ya. Anda belum pernah Ustadz? Belum pernah? Iya. Oh iya, belum pernah Ustaz. Atas nama Khairunisa Ustadz. Oh, baik. Silakan Ibu Khairunisa, sebutkan permasalahan-permasalahan orang tua yang sering terjadi di rumah. Yang pertama itu anak tidak mau sekolah Ustadz. Terus yang kedua, orang tua jangan minder. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri. Kemudian yang keempat, orang tua tidak mau menuntut ilmu syar'i. Kelima, sibuk dengan urusan dunia. Kemudian keenam, tidak mengerti visi dan misi dari berumah tangga. Itu aja Ustaz. Baik, Masya Allah. Ahsanti Ibu, barakallahu fiik Ibu. Barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Ahwat ya. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir adalah sebutkan visi dan misi dalam berumah tangga. Kami persilakan. Anak Ustaz. Ya. Atas nama Dwi Lestari, Ustaz. Ya. Visi berumah tangga yaitu menjadikan keluarga selamat dunia dan akhirat. Sedangkan misinya yaitu beribadah kepada Allah. Yang kedua, menjalankan perintah Allah. Dan yang ketiga, yaitu hidup sakinah wadah dan warahmah. Masya Allah. Ahsanti Ibu. Barakallahu fiik Ibu. Iya, barakallah Ustaz. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga adalah seperti biasa. Untuk hari ini dari panitia memberikan bagi yang sudah memfollow ya sebanyak 30 ya. Kemudian mengirim screenshotnya ke nomor panitia. Nanti panitia akan memilihnya siapa yang pertama mengirim yang sudah memfollow Instagram kami, yaitu Instagram Konsultan Pendidikan Parenting. Baik, untuk pertemuan yang ke-6 ini ya hanyalah 30 followers aja. Nanti untuk dikirim ke nomor admin ya. Baik, dari Ana cukup karena waktunya sudah terbatas sekali. Dan Ana mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh peserta Akademi Pendidikan Kuliah yang telah mengikuti kuliah pada malam hari ini. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan japri ke nomor admin. Insya Allah nanti kami akan jawab. Syukran, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan kepada dosen kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat PDI Hafizahullah Ta'ala. Baiklah kepada seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita, pada akhir sesi kita pada malam hari ini. Sebelumnya Ana ingin mengingatkan kembali untuk peserta yang tadi sudah menjawab kuis dari Ustaz, dipersilahkan untuk mengirimkan nama, nomor telepon serta alamatnya agar nanti bisa kita masukkan ke dalam data. Dan insya Allah pada akhir pertemuan ke-8 kita nanti akan kita berikan hadiahnya. Baik, alhamdulillah, masya Allah tadi Ana lihat sangat bagus sekali respon dari peserta, baik maupun pertanyaan dari kolom komentar maupun interaktif, dan masya Allah seperti yang sudah Ana sampaikan tadi, untuk interaktif alhamdulillah sangat bisa berjalan dengan baik dan juga lancar, karena dengan interaktif tersebut kita bisa sama-sama untuk memperjelas agar Ustadz pun sama untuk lebih mempertekankan lagi pertanyaannya dan juga memudahkan nanti di dalam mengulik pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh peserta semuanya. Barakallahu fiik, insyaallah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.